Apabila sampean mampu menghancurkan yang duniawi, termasuk konsep-konsep sampean tentang waktu, maka sampean mampu melihat kenyataan apa adanya tanpa konsep apapun. Seperti sampean mampu melihat Weldo tanpa prasangka apapun juga. Kalau sampean melihat Weldo dengan segala macam prasangka, yang gak suka Weldo mungkin menyebut Weldo jahat, yang senang Weldo mengatakan Weldo itu baik. Buang semua prasangka, lihatlah Weldo sebagai Weldo, bukan mengikuti prasangka sampean. Itu yang disebut dengan kata-kata sebenarnya. Maka lihatlah kenyataan ini, lihatlah waktu dan hari ini sebagai hari yang sebenarnya, bukan mengikuti konsep-konsep yang kita pahami. Karena semua konsep itu adanya di sini. Nah, kenyataan itu bebas dari sini. Kenyataan itu ada di luar ini. Berarti Om, untuk jiwa yang saat itu rusak, waktu jasad mereka hidup ya, siapa nggak pernah ada konsekuensinya? Ya jelas semua ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya kalau ya penderitaan. Orang-orang yang semacam itu orang-orang yang sedang kehilangan cinta. Menderita waktu hidup ya? Iya. Orang-orang yang kehilangan cinta, maka dia cenderung merusak dirinya. Padahal banyak orang yang mungkin saya bilang menderita tadi ya, dia nggak merasa menderita, dia suka dengan apa yang dia perbuat sampai dia meninggal, mati secara fisik. Itu kan belum tentu kita tahu bagaimana keadaan jiwanya. Kata-kata suka dan senang yang dilakukan kan baru pada tingkat pemikiran, Ya. bukan pada tingkat perasaan yang sebenarnya. Banyak orang ya, ketika orang membenci orang lain, orang-orang yang benci pada orang lain itu pada hakikatnya adalah benci pada dirinya sendiri. Ketika dia gagal mencintai orang lain karena dia juga gagal mencintai dirinya sendiri. Maka ketika kita berusaha untuk memaafkan orang lain, sebetulnya kita sedang memaafkan diri kita sendiri. Contohnya, kalau sampai ya, setiap orang itu punya semacam citra diri, harga diri, citra diri, dan cita diri. Manusia seringkali punya citra tentang dirinya. Itu dia punya citra tentang dirinya, ya. Kemudian sangat jauh dengan cita dirinya. Citra sama cita itu jauh. Itu yang membuat dia tidak bisa menerima dirinya. Misalnya contoh, katakanlah tokoh idola. Tokoh idolanya misalnya kalau wanita itu Dian Sastro misalnya ya. Ini kebetulan yang punya keinginan wanita ya. Wah, dia wajah idealis, wajah yang diinginkan tuh. Wah, andai kata saya punya wajah seperti Dian Sastro, dia bahagia. Nah, kemudian dia punya citra diri ya. Citra diri itu artinya pengetahuan tentang diri begitu jelek. Kemampuan untuk menerima diri itu kurang. Ketika dia ngaca gini, aku nggak suka hidungku, aku nggak suka mataku, aku nggak suka telingaku, gitu kan? Ketidaksukaan ini karena ada tokoh lain yang dijadikan cita. Nah kalau banyak tidak sukanya, dia membenci diri. Wujud membenci diri yaitu dengan marah pada orang lain. Perilakunya akan tidak suka pada orang lain. Jadi kemarahannya itu dilampiaskan kepada orang lain. Karena dia mampu menerima dirinya, tidak mampu melihat keberadaan dirinya. Antara citra dengan cita itu terlalu jauh. Ya. Seharusnya orang kalau untuk mencapai citra dengan cita dengan jalan lain yaitu harga diri. Harga diri ini yang harus ditingkatkan. Lewat apa? Lewat wawasan, kemampuan, intelektualitas dan sebagainya. Bahwa ternyata untuk meningkatkan ke cita yang lebih tinggi, tidak harus aku seperti dia.
tapi saya mungkin punya kemampuan yang bisa melebihi dia. Ini menaikkan harga diri. Nah, disinilah banyak orang-orang yang gagal mencintai dirinya. Tingkah lakunya adalah berupa antisosial. Maka orang-orang seperti ini harus belajar menerima dirinya apa adanya. Jangan mempunyai idola apapun di luar dirinya. Kalau dia punya tokoh yang diidolakan, maka akan kecewa. Atau malah dia akan berusaha seperti tokoh itu. Kalau tokoh itu berbuat jahat, mungkin dia pun ikut berbuat jahat. Kalau tokohnya punya kelainan-kelainan, dia pun merasa bangga dengan kelainan itu. Kalau kita mengidolakan seseorang lain, makanya setiap orang haruslah mampu menjadi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menggali semua potensi yang ada dalam diri, tanpa membuat perbandingan dengan yang lain. Karena kita nggak bisa berbanding dengan yang lain. Seperti Tuhan pun nggak bisa dibanding-banding. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus melangkah untuk mengenal diri, mengenal semua potensi yang ada dalam diri untuk dikembangkan, ditumbuhkan. Jalannya, salah satu jalan adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Karena dengan banyaknya ilmu pengetahuan itu akan membebaskan pikiran kita dari keterbatasan. Kemudian jalan yang lain adalah melakukan keheningan, meditasi. Dengan meditasi tujuannya adalah agar kita membuat jarak dengan pikiran kita, agar kita keluar dari keterlibatan pikiran, menjauh dari aktivitas pikiran, sehingga mampu memantau pikiran. Dan kita menyadari bahwa ternyata aku ini bukan pikiran, sehingga tidak sampai dikuasai oleh pikiran. Kita boleh cerdas, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kecerdasan kita. Kita boleh banyak pengetahuan, tapi jangan sampai pengetahuan itu mengurung kita. Jadi kita jangan hanya berhenti pada memperbanyak wawasan, tapi kita juga harus mampu melakukan pembuktian lewat mengalaminya. Tapi untuk mengalami itu butuh kejernihan. Kadang-kadang kalau kita menuntut sesuatu yang berlebihan, kita akan mengalami sesuatu yang drastis untuk mencapai pengertian. Ya. Kadang-kadang kita menuntut pengertian yang begitu rumit. Jawabannya hanya bisa kita capai hanya lewat kejadian-kejadian yang luar biasa. Mungkin lewat kecelakaan besar. Setelah kecelakaan kita baru mendapatkan jawaban dari apa yang kita pertanyakan sebelumnya. Jadi jangan heran ya, banyak kejadian-kejadian yang bukan hanya karena perbuatan kita, bukan hanya karena penasaran kita, tapi juga karena kita seringkali meremehkan sesuatu. Semuanya adalah merupakan kerja otak, kerja pikiran. Dan semua kejadian terjadi itu pun juga karena kebutuhan pikiran. Dan akhirnya hati yang jadi korban, karena dia yang merasakan pedihnya. Mulut pinginnya makan macam-macam, ya, tapi perut yang menderita. Pikiran kita maunya macam-macam, tapi hati kita yang mengalami kegelisahan. Oleh karena itu, makanlah yang sewajarnya, makanlah yang sesuai yang dibutuhkan oleh perut. Bukan makan yang hanya melulu mengikuti keinginan mulut, tapi kemampuan perut pun harus dihargai. Boleh sampai makan sambal satrak kalau perut mampu, ibaratnya gitu kan. Jangan mulut makan enak tapi perut mindset ngono. Nah, ini kan sorot. Dan yang namanya mulut gak pernah ngerasa yang melilit kan perutnya. Itu karena kita sendiri ya.
Iya. bukan kehendak Tuhan. Pikiran semua berasal dari pikiran. Oleh karena itu ya itulah. Bagaimana kita mengambil jarak dengan pikiran, sehingga kita yang mampu menunggangi pikiran itu, bukan pikiran yang menunggangi kita. Penderitaan terjadi karena kita ditunggangi oleh pikiran. Pikiran adalah alat buat kita. Pikiran adalah sarana. Pikiran adalah kendaraan yang mempercepat perjalanan kita. Tapi jangan sampai terseret. Harusnya kita yang menyeret. Meditasi paling nggak belajar untuk mengamati, mengambil jarak dengan pikiran. Sama dengan sampai kalau ingin melihat kendaraan yang sampean pakai, ya harus keluar dari kendaraan. Amatilah dari luar, sehingga sampean tahu bahwa sampean dan kendaraan sampean itu berbeda. Fungsi kendaraan hanya mengantarkan saja ke tempat tujuan sampean. Kalau sudah sampai di tempat tujuan sampean, kendaraan harus diparkir di luar. Oleh karena itu pikiran adalah alat sarana buat kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah Tuhan. Tapi ketika kita sudah sampai pada pintu gerbang kerajaan Tuhan, maka pikiran harus diparkirkan di luar pintu gerbang. Jangan ikut. Fokus ke Tuhan. Iya. Kalau sampean ke masjid, ke gereja, ke pura, pakai kendaraan, ya kan? Sampai di depan masjid, di depan pura, kendaraan harus diparkir, jangan dibawa masuk. Nah, ketika sampai sudah masuk ke dalam masjid atau dalam pura, ketika sembahyang, pikiran sampai masih di bawah, ya jelas nggak bisa. Pikiran sampai harus diletakkan. Ruh yang naik ke atas menemui orang ya. Dalam nah itu agama itu